Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah dunia yang ramai? Seolah tak ada satupun yang benar-benar mendengar. Seolah hidup ini berjalan, tapi kamu tertinggal di belakangnya. Bagaimana jika satu-satunya hal yang membuatmu berhenti hanyalah seporsi mie ayam? Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, aku Dwi Siti Komariah dari SMP Negeri 1 Boyolali. Pernah nggak kalian lihat atau baca novel ini? Yap, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Jujur, dari covernya sih emang kelihatan menarik ya. Tapi isinya justru di luar dugaan kita. Kalau di karya-karya sebelumnya, Brian Krishna lebih fokus ke drama percintaan. Kali ini ia mengangkat isu yang lebih berat, yaitu kesehatan mental dan keputusasaan. Cerita ini bukan cuma soal hidup, tapi juga tentang bagaimana seseorang berjuang di titik terendahnya. Rasanya relate banget ya sama kehidupan sekarang. Banyak dari kita yang mudah merasa hampa, sampai akhirnya kesehatan mental ikut terusik. Cerita ini diterbitkan pada tahun 2025 oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia, serta dikemas dalam 216 halaman, penuh perjalanan emosional mendalam. Di buku ini, kita bakalan kenalan sama Alex, seorang pria yang merasa hidupnya gagal total dan berencana mengakhiri semuanya. Tapi, sebelum itu, dia punya satu permintaan terakhir, yaitu makan mie ayam langganannya. Perjalanan mencari mie ayam itu ternyata bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang pertemuan-pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah sudut pandangnya. Brian Krishna menghadirkan refleksi sosial yang mengajak kita untuk lebih peka dan berani hadir bagi sesama tanpa menghakimi luka mereka. Dari situ, kita mulai sadar bahwa cerita bukan cuma soal alam, tapi juga tentang banyak orang di sekitar kita yang mungkin sedang berjuang dalamnya. Menariknya, novel ini ditulis dengan sudut pandang orang pertama, sehingga emosi tokohnya terasa lebih dekat dan jujur. Meski begitu, masih ada sedikit kekurangan, seperti beberapa kesalahan penulisan dan bagian akhir yang terasa agak terburu-buru. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan pesan yang disampaikan. Melalui perjalanan Ale, kita disadarkan bahwa sebelum seseorang benar-benar menyerah, mungkin ia hanya membutuhkan satu alasan kecil untuk tetap bertahan. Dan bisa jadi, kitalah alasan itu. Demi menyelamatkan kita dari jalan yang salah, terkadang Tuhan akan mematahkan kita sepatah-patahnya. Karena pada dasarnya, bertahan hidup bukan soal seberapa kuat kita menolak luka, tetapi seberapa berani kita menerima kerapuhan itu dan tetap melangkah. Sebab sejatinya, hidup bukan tentang seberapa lama kita menjalaninya, melainkan tentang bagaimana kita menghargai setiap makna kecil di dalamnya.